Melisa ini meninggal dengan cara menembakkan pistol beli milik ayahnya yang merupakan pensiunan dari Bintara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Dianti. Sebelum mulai, saya ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya seorang ARMY yang bernama Buse Melisa K yang berasal dari Turki. Kalau kalian bertanya, siapa sih Buse Melisa K ini? Dia adalah gadis berusia 15 tahun, penggemar K-pop BTS yang biasa kita sebut dengan ARMY. Jadi, kenapa dia meninggal? Dia meninggal karena bunuh diri. Dia bunuh diri karena mengalami tekanan psikologis dari ayahnya. Kalau dari kabar yang saya baca dan beredar, itu karena si Melisa sangat menyukai musik K-pop dan itu sangat tidak disukai oleh ayahnya. Melisa ini meninggal dengan cara menembakkan pistol beli milik ayahnya yang merupakan pensiunan dari Bintara. Kira-kira pukul 2 waktu setempat itu masyarakat sekitar mendengar suara tembakan dan mereka terbangun. Ternyata Melisa sudah luka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Jadi Melisa dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans ke rumah sakit di distrik Ödemiş di mana dia tinggal, dan dia dinyatakan meninggal di rumah sakit tersebut dan dilakukanlah otopsi. Dari curhatannya di Twitter yang tentang perlakuan ayahnya yang mendorong dia bunuh diri, akhirnya ayahnya ditangkap oleh polisi, sempat ditangkap oleh polisi untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemaksaan seseorang untuk melakukan bunuh diri. Jadi kalau di Turki itu sesuai dengan KUHP pasal 84 KUHP-nya Turki ya, barang siapa yang menghasut atau mendorong orang lain untuk bunuh diri atau memperkuat keputusan bunuh diri orang lain atau membantu bunuh diri orang lain dengan cara apapun, dihukum dengan penjara dari 2 sampai dengan 5 tahun. Dengan dasar itu, kepolisian melakukan penangkapan terhadap ayah dari Melisa ini. Namun beberapa saat kemudian ayah Melisa dilepaskan atas perintah pengadilan. Kenapa sih kita baru tahu atau kita tahu dari mana sih gitu ya? Jadi Melisa ini sering melakukan curhat. Jadi dia sering juga memposting, mereplay ya, membalas postingan dari Suga atau Yoongi. Kalau kita kenal dengan Suga. Jadi dia itu di situ postingan terakhir dia di gambar matahari terbenam yang diposting oleh Yoongi. Jadi di bawah dia tuh sepertinya sangat ngefans dengan yang Yoongi ini atau Suga ini, karena dia sering mereplay semua tweetnya atau postingan dari Suga, dan dia juga di situ curhat dengan Suga, cuman dengan menggunakan bahasa Turki. Kenapa sih kok member-member BTS ARMY yang lain kenapa tidak melakukan tanggapan? Karena dia menggunakan bahasa Turki saat dia curhat di situ dan sedikit sekali orang yang memahaminya. Tapi saat dia sudah meninggal, banyak yang mentranslate, ternyata di dalamnya itu adalah pesan-pesan atau permintaan tolong dia karena dia sudah tidak tahan lagi dengan ayahnya. Akhirnya mengalirlah banyak ucapan belasungkawa dari seluruh ARMY di seluruh dunia ini. Tekanan-tekanan batin seperti apa sih yang terjadi kepada Melisa K ini? Jadi di postingan Suga ini dia ada beberapa. Yang pertama di tanggal 1 September ya, saya bacakan. Jadi pada tanggal 1 September jam 5.04 ini waktu Indonesia ya. Jadi makanya kenapa kok ada perbedaan, sedangkan dia dinyatakan meninggal di tanggal 5 jam 2 waktu di Turki, dan di sini ada postingan dia di tanggal 5 tapi jamnya sampai jam 3.20 dini hari.
Jadi bukan berarti dia setelah meninggal dia post, tidak, tapi karena perbedaan waktu antara di Indonesia dan di Turki. Jadi di sini jam 5.41 aku berharap memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupku sendiri. Karena tidak melakukannya, aku mengalami hal-hal yang lebih menyakitkan. Situasi ini membuatku bosan. Mungkin aku kekanak-kanakan, tapi jika perasaan ini tidak hilang, aku bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa diubah suatu hari nanti. Yonji. Jam 5.47, kondisiku buruk. Aku kesakitan dan dalam emosi yang begitu berat hingga tak bisa mengungkapkannya padamu. Tidak pernah begitu sulit mengungkapkan pikiranku lewat kata-kata. Terkadang aku hanya benar-benar ingin tahu kenapa aku seperti ini. Kenapa aku bertingkah seperti ini? Ada apa denganku, Yunji? Jam 6.08. Terima kasih karena telah mendengarkanku selama berbulan-bulan. Kadang menenangkanku, ada bersamaku ketika menangis. Semuanya membantuku sampai hari ini. Maaf, aku melakukan banyak hal yang mengecewakan. Aku tidak bisa menjaga kata-kataku dan menyakiti sendiri. Aku akan melakukan hal yang sama. Jam 6.11, aku tidak bisa berpikir. Aku tidak berpikir bisa pergi tanpamu, tapi lebih baik aku memikirkannya. Jika aku tidak bisa memperbaiki apapun, ketika aku kembali, akankah kita berpisah? Yunji, aku takut. Umurku 16 tahun. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Jam 6.15. Aku sayang kamu. Sayangnya kita belum pernah ketemu dan tidak pernah bertemu. Aku tidak ingin kamu mengenal orang sepertiku. Maaf menjadi orang seperti ini. Aku sudah mencoba, tapi aku tidak bisa memperbaikinya. Maaf. Tidur yang nyenyak, Yun. Tidur yang nyenyak. Dan ini adalah postingan terakhir sebelum dia meninggal, yaitu di tanggal 5 September 2020. Jam 3.07. Malam yang panjang. Kopiku bersamaku dan kamu. Ayo habiskan malam terakhir kita, Yunji. Hari ini dia mengancam akan merobek posterku dan merobek semua posterku hingga dia tidak memiliki kartu traf. Aku akan mengambil semua traf dari tangannya. Dia mengancam akan membunuhku hari ini. Jam 3.18. Dia sangat marah dan menghajarku tanpa ampun. Aku yakin itu. Dia tidak berhenti menamparku. Tangan ayahku agak keras, sakit sekali. Awalnya kupikir hidungku patah atau semacamnya. Itu sangat menyakitkan. Aku tidak bisa bernafas, bibirku bengkak. Jam 3.20, ibuku menghancurkan semua harapanku padanya. Hari itu kami bertemu dan dia menatapku. Hidup kakakku jauh lebih buruk dan berkata, dia marah padamu hanya sekali. Ibuku membandingkanku dengan kakakku. Kau tahu, ibu marah padaku untuk kedua kalinya hari ini. Yun, itu lucu. Jam 3.22. Bagaimana bisa percaya ibuku berkata yang sebenarnya? Yunji, aku tidak percaya lagi padanya. Dia datang hari ini untuk meminta maaf dan mulai menangis. Tapi alasan dia menangis sepertinya lebih karena masalahnya daripada rasa sakitku. Atau aku yang merasa seperti itu. Aku tidak mempercayai ibuku. Ini sangat menyakitkan. Jam 3.25. Dia selalu mengumpat padaku. Dia terus mempermalukanku, membenciku, menyuruhku mati atau mengatakan dia akan membunuhku. Kenapa dia memanggilku Jalang? Tanganku mulai gemetar. Bisakah aku berhenti? Maaf Yunji. Jam 3.47, saat berumur 12-13 tahun, aku selalu berpikir, setiap rumah sama dengan rumahku. Maksudku, semakin aku kesal, semua orang juga akan kesal. Jadi aku selalu berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak berhak menyesal. Semua orang mengalami hal yang sama, Yunji. Jam 3.52, aku gemetar seperti orang gila sekarang. Jika aku tidak terlalu memikirkannya,
tidak akan apa-apa. Seharusnya aku tidak berpikir, Yunji, bagaimana aku melakukannya. Jam 3.55. 2 tahun lalu, aku menyadari bahwa tidak semua orang mengalami hal yang aku alami. Kali ini aku berpikir orang yang hidup jauh lebih buruk dariku dan aku tidak punya hak untuk marah atau bicara. Mereka dalam segala hal yang mereka lakukan terhadapku karena aku bukan anak sempurna. Pukul 4.01. Apa yang kulakukan jika aku mati malam ini dan ayahku mengejar karena dia membenciku? Akankah Tuhan yang bisa melindungiku di dunia ini, melindungiku dari ayah ketika aku pergi padanya, atau apakah aku juga menderita di sana? Yunji, aku takut. Aku lebih takut pada ayahku daripada mati. Kenapa hidupku seperti ini? Jam 4.06, ibuku berkata bahwa aku harus bertahan 2 tahun lagi dan masuk kuliah. Selama 2 tahun juga dia akan menutup mata akan hal ini karena aku harus terus dihujani kata-kata kotor ayahku dan membunuh jiwaku. Aku tidak bisa bertahan selama 2 tahun. Aku tidak bisa mengatasinya. Mereka bukan orang tua yang buruk. Aku anak yang nakal. Aku tahu itu. Maaf. Pukul 4.22. Aku tahu ayah tidak akan membunuhku. Dia tidak akan melakukannya. Dia banyak sekali berkata bunuh diri. Kamu adalah hal terburuk yang pernah terjadi padaku. Atau ambil saja senjata, tembakkan di kepalamu suatu hari dan kemudian aku akan terus hidup. Aku merasa aku harus melakukan ini sekarang. Aku tidak harus berpikir banyak. Aku takut, Yunji. Jam 4.26. Aku tidak mencintai diriku sendiri. Aku benci diriku sendiri. Pikiranku sakit. Saudara laki-lakiku akan sangat kesal, tapi aku tidak tahan. Aku tidak sekuat dia. Aku mencintai saudara laki-lakiku. Aku sangat mencintainya. Dia berbohong padaku, berkata, ibu dan ayah mencintaimu. Dia berbohong, Yunji. Jam 4.51. Jika aku tidak tenang, aku akan mengalami serangan jantung atau sejenisnya. Jantungku berdebar sangat cepat, Yunji. Dan akhirnya dia juga mengirimkan sebuah cuitan terakhir di akun Twitter dia yang berbunyi, aku menarik pelatuknya. Sepertinya ini yang terakhir sebelum dia menarik pelatuknya untuk bunuh diri. Sang ayah ini juga pernah memberi Melissa tali untuk gantung diri dan berkata, kalau kamu membutuhkan ini untuk bunuh diri. Jadi memang ayahnya tuh kalau menurut saya agak-agak stres ya. Gimana enggak anak ya, buah hati, kenapa kok didorong untuk melakukan bunuh diri. Jadi saat Melissa meninggal, ini sangat menggugah hati para ARMY. Saya bukan ARMY sebetulnya, cuman saya kalau melihat di sini dan melihat beberapa postingan itu, saya ikut sedih ya, karena nggak kepikiran anak umur 15 tahun sudah mengalami tekanan mental seperti itu. Setiap anak itu pasti punya idolanya masing-masing, tergantung kita mengarahkannya seperti apa. Cuman kalau sampai mendorong anak untuk bunuh diri, itu sudah sangat keterlaluan sekali. Ini adalah beberapa postingan dari para ARMY yang mengalir sangat deras, dan sampai saat ini pun cuitan dengan Tanggar, Melissa, dan Rest in Peace itu sudah dibagikan ribuan kali. Ini beberapa cuitan Tanggar, Melissa, dan Rest in Peace itu. Terakhir saya ucapkan turut berduka cita
Semoga tenang di sana, Melisa. Kamu sudah gak sakit lagi dan kamu sudah tidak akan mengalami penyiksaan lagi dari ayahmu. Semoga kamu bahagia bersama Tuhan di sana, dan semoga ayah dari Melisa ini juga diberikan kesadaran bahwa apa yang dilakukan dia terhadap anaknya adalah salah, dan semoga dia akan mengalami penyesalan yang sangat dalam untuk hal ini. Demikian dulu konten saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.